Perkenalkan, nama saya Alisa Yulandini dengan NIM A1B1251130 dari kelas reguler E2, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah berbicara. Narasumber yang akan saya wawancarai adalah Ibu Dr. Sophia Rahmawati, SPD MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang seputar pengalaman beliau sebagai Ketua Program Studi, tanggung jawab dan tugas sebagai Ketua Program Studi, serta harapan dan pesan yang akan disampaikan kepada seluruh mahasiswa. Penasaran dengan wawancaranya? Yuk langsung saja kita mulai wawancaranya. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber saya pada wawancara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Alisa Yulandini. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai wawancara hari ini, agar teman-teman yang menyaksikan video saya lebih mengenal Ibu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri secara singkat? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Sudah mewawancarai saya sebagai tugas kuliah pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sophia Rahmawati, MPD. Saya adalah dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada saat ini ya, saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja kita mulai untuk wawancara ini dengan pertanyaan pertama, bagaimana perjalanan Ibu hingga menjadi dosen dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi? Oke, kalau bertanya perjalanan itu pasti tidak mudah ya. Ada tangga yang mesti dinaiki, terus ada pasti batu kerikil ataupun jalannya berkelok-kelok, dan pasti perjalanannya itu sama. Saya adalah alumni dari Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia itu di tahun 2000, selesainya di 2012. Oke, lalu saya melanjutkan studi S2-nya di Universitas Jambi dan melanjutkan lagi studi doktornya juga di Universitas Jambi. Nah, pada saat 2023 saya ikut tes CPNS dan alhamdulillah saya diterima di Universitas Jambi. Dan yang pasti ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, kita harus totalitas ya. Untuk mahasiswa-mahasiswi dan penonton, kita harus totalitas, kita harus memberikan yang terbaik, dan juga kita harus memberikan seluruh jiwa, raga, dan tenaga kita dalam sebuah pekerjaan. Nah, kalau sudah konsisten, insya Allah hal-hal baik itu akan datang kepada kita. Itu seperti itu singkat ya. Baik Ibu, lalu apa yang membuat Ibu tertarik menekuni dunia pendidikan khususnya di bidang bahasa dan sastra? Oke, pertanyaannya menarik nih. Kenapa? Karena dari dulu saya cita-cita saya menjadi seorang guru, karena orang tua saya juga seorang pendidik. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa saya ingin konsen ataupun saya tertarik menjadi tenaga pendidik. Bagi saya guru ataupun pendidik itu tugasnya mulia, mencerdaskan anak bangsa, memberikan ilmu yang bermanfaat. Yang pasti kita akan selalu merasa senang memberikan ilmu-ilmu ataupun bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang sangat-sangat hebat. Baik Ibu, lalu untuk tugas dan tanggung jawab seorang ketua program studi itu bagaimana? Nah, itu merupakan amanah ya.
itu merupakan amanah yang diberikan, sehingga banyak sekali ya yang harus saya jalani. Tapi alhamdulillah mulai dari mahasiswa, dosen-dosen, dan semua civitas akademi itu sangat-sangat menyambut baik dan membantu sehingga kita bisa berkolaborasi. Jadi amanah ini ya bukan hanya sebatas status ya, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab saya hingga mempertahankan prodi PBSI agar unggul ya, karena mempertahankan itu lebih sulit ya, dan kita juga mengimplementasikan bagaimana sebuah prodi yang dikatakan unggul itu harus sesuai dengan sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur seperti itu. Baik Ibu, lalu tantangan tersendiri bagi Ibu sebagai ketua program studi. Oke, kalau menurut saya, prinsip hidup saya, tantangan itu bukanlah suatu hal yang berat. Jadi kita rubah mindset kita itu menjadi bukan menjadikan tantangan. Kalau kita mengatakan itu sebuah tantangan, pasti kita merasa wah ini berat ya. Ya, kalau mindset hidup saya, kita rubah dari tantangan menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah tahu yang namanya tanggung jawab, itu kan pasti penting ya, dan juga menjadi landasan kita untuk melakukan semua pekerjaan. Jadi dalam hal ini bukan merupakan tantangan, tapi kita sama-sama berkolaborasi dalam menjalankan kewajiban itu. Baik, untuk menurut Ibu, kemampuan apa saja yang perlu dimiliki oleh mahasiswa PBSI agar dapat berkembang dan bersaing di dunia? Iya, baik, betul. Itu yang menjadi sebuah menjadi sebuah inovasi ya, yang harus mahasiswa dan juga dosen khususnya di prodi PBSI ya, bagaimana bisa ya membuka cakrawala bahwa bahasa Indonesia sekarang merupakan bahasa internasional ya, sudah menjadi bahasa resmi di UNESCO, terus juga bahasa resmi di Vatikan, dan juga sebagai bahasa resmi di sekolah-sekolah internasional. Nah, dalam hal ini ya, dengan penginternasionalisasian bahasa yang sesuai dengan prodi pendidikan bahasa Indonesia, maka ada yang namanya program BIPA. Program BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing, itu juga merupakan tupoksi dari Badan Bahasa dan juga dari Kemendikdasmen. Nah, serta saya selain menjadi Kaprodi ya, juga sebagai koordinator BIPA Universitas Jambi. Jadi apabila mahasiswa-mahasiswa sekarang memiliki cita-cita untuk menjadi guru, kita bisa menjadi guru di luar negeri, atau kita bisa menjadi duta ya, dalam hal ini menjadi duta negara untuk menginternasionalisasikan bahasa di kancah internasional. Jadi itu juga merupakan satu hal yang harus sama-sama kita perjuangkan, bagaimana prodi pendidikan bahasa Indonesia ini nanti alumni-alumninya bukan hanya menjadi guru di negara kita, tetapi menjadi guru di luar negeri. Wah, menarik sekali Ibu. Iya. Lalu, apakah ada pesan atau motivasi yang ingin Ibu berikan untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Betul, ini yang sering saya katakan baik di kelas maupun bertemu langsung dengan mahasiswa PBSI khususnya ya, bahwa apapun yang menjadi pekerjaan kita ataupun apapun yang ada di hadapan kita harus selalu bersyukur dan selalu tetap semangat ya.
kita harus menjadi versi yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan banyak prestasi, kita banyak mendapatkan relasi, ataupun mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Jadi tetap semangat dan juga terus bersyukur. Wah, sangat termotivasi sekali Ibu. Terima kasih. Tetap semangat. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan jawaban serta pengalaman yang telah Ibu sharing kepada kami. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa saat ini. Nah teman-teman, itulah hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama Ibu Dr. Sophia Rahmawati SPD MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari wawancara tersebut, saya memperoleh banyak wawasan baru mengenai perjalanan sebagai dosen, tugas dan tanggung jawab sebagai ketua program studi, serta harapan dan pesan yang akan disampaikan kepada mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Melalui wawancara ini, saya juga belajar bahwa kita sebagai mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki nilai akademik yang baik, tetapi kita juga harus mengembangkan keterampilan, sikap, dan semangat belajar yang tinggi agar dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Semoga hasil wawancara yang saya bagikan dalam video ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap semangat belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.